Yang pertama tentunya kita harus tega gitu ya, membiarkan anak mungkin menangis ya, karena memang itu aturan yang telah kita sepakati dan itu yang terbaik untuk anak gitu. Dan mungkin ada sebagian yang terlupa, itu nanti akan kita ingatkan kembali. Sehingga nanti kebiasaan-kebiasaan seperti ini akan berlanjut, baik itu nanti di sekolah tanpa harus kita ingatkan lagi. Dan kemudian juga nanti di rumah juga seperti itu. Seperti kata pepatah gitu ya, ketek teraja-raja, gadang tak bau-bau, alah gaek terubah tidur. Nah jadi memang tuh semua itu dibiasakan dimulai itu dari masa kanak-kanak. Jumpa lagi di Sapa Edu Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah serta nikmat kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian semua rahmat Allah Subhanahu wa taala kembali di 87,6 MHz Radio DFM, saluran edukasi berkarakter. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kita kembali di dalam program kita, program pendidikan yakni Sapa Edu, yang akan menghadirkan perbincangan-perbincangan terkait dengan dunia pendidikan yang tentu bagi kita sebagai orang tua, guru, ataupun sebagai siswa ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Tentu topik yang menarik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan anak usia dini nih pemirsa semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengetahui ya ada terkadang istilah bahwasanya anak kecil ketika masih kecil itu di bawah 5 tahun itu merupakan satu wadah yang kosong yang bisa diisi oleh lingkungannya, dan itu akan menjadikan mereka menjadi apa yang telah diisi oleh orang tua sejak kecil ketika dewasa nantinya. Tentunya pembahasan kali ini kita sudah bersama dengan Ustazah Umu Aqsa yang tentunya mudir dari TKIT 3 Dar El Iman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini berkaitan dengan tema kita Ustazah. Sengaja kita hadirkan mudirah dari TK karena tentu keseharian dari mudirah dari TK ataupun langsung menjadi guru ini adalah berkecimpung dengan dunia anak-anak ya Ustazah. Nah, terkait dengan hal ini nih Ustazah, kita sering mendengar bahwa kebiasaan seorang itu banyak terbentuk sejak masa kecil ya Ustazah. Sebenarnya mengapa sih masa kanak-kanak itu dianggap sebagai waktu yang sangat penting untuk membentuk kebiasaan baik pada anaknya Ustazah? Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat tepat untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena pada masa anak-anak ini yang merupakan golden age, usia emas bagi mereka, Nah, itu mereka akan mudah untuk belajar. Mereka akan mudah untuk meniru dan membentuk karakter-karakter yang akan mempengaruhi kehidupannya di masa depan nantinya. nah berarti ini memang sudah sepakat kita semuanya bahwasanya memang masa anak-anak ini adalah masa-masa yang sangat krusial Ustazah ya. Golden time, waktu yang tepat untuk mereka itu menginput berbagai macam ilmu untuk bekal mereka di masa dewasa nanti. Menurut Ustazah nih Ustazah, apa saja contoh kebiasaan yang penting untuk kita tanamkan pada anak-anak sejak kecil, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembentukan karakter? Karena anak-anak ini kan kalau kita lihat tidak bisa memfilter. Metodenya bagaimana nih sebenarnya Ustazah untuk anak-anak ini? Untuk metode penanaman kebiasaan baik pada masa kanak-kanak itu yang pertama mungkin bisa kita lakukan dengan menanamkan kebiasaan dalam beribadah. Misalnya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, kemudian terbiasa bersyukur kepada Allah. Dan juga mungkin pembiasaan lainnya seperti hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, kemudian mandi, serta membuang sampah pada tempatnya. Dan selain itu juga pembiasaan baik pada masa kanak-kanak ini juga bersikap sopan. Biasa mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, maaf, dan meminta tolong. Dan juga anak-anak terbiasa untuk mandiri. Nah, pada masa kanak-kanak ini kita mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka mampu merapikan
mainannya mungkin ketika main, baik itu ketika berada di sekolah ataupun di rumah. Dan juga mungkin anak-anak mandiri dalam memasangkan pakaian ataupun dalam kegiatan makan, baik itu juga di rumah ataupun di sekolah. Oh, Masya Allah. Berarti memang itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat penting untuk kita tanamkan sejak kecil saja ya. Karena kalau menurut anak pribadi, ketika melihat anak-anak itu sendiri, hal yang bisa mereka lakukan itu adalah ketika melihatnya saja. Tidak bisa dengan verbal. Kalau anak-anak yang di bawah 5 tahun, kalau anak lihat seperti itu ya. Bahkan kalau seandainya kita selalu melarang mereka untuk tidak melakukan sesuatu, misalnya gitu ya. Misal bermain pasir dan segala macam, bahkan mereka semakin senang untuk melakukannya begitu. Nah, kalau kita lihat di sini metodenya saja. Metode yang paling efektif kira-kira untuk menjadikan mereka melakukan apa yang kita inginkan, sebagaimana beberapa poin yang saya sampaikan tadi itu, boleh sedikit diberi tipsnya begitu. Baik, untuk cara mungkin kita membangun karakter anak di masa kanak-kanak ini, mungkin yang pertama itu dengan memberikan contoh yang baik. Baik, contoh. Nah, contoh kita harus menirukan seperti apa, kemudian dari sanalah mungkin anak-anak akan menirunya. Nah, seperti Baik. misalnya dari segi berdoa, nah itu kita harus contohkan dulu seperti apa gitu. Kemudian juga berkata sopan, dan kemudian juga bagaimana tadi anak bertanggung jawab. Nah, itu tentu harus kita contohkan terlebih dahulu. Baik, ternyata memang perlu untuk kita contohkan, karena anak itu sifatnya imitasi ya. Mereka meniru kebiasaan dari orang-orang di sekitar mereka saja. Nah, terkait dengan orang-orang di sekitar mereka saja, sering yang mereka lihat itu adalah guru dan juga orang tua. Seberapa besar pengaruh atau contoh dari teladan dari orang tua dalam membentuk kebiasaan anak sejak kecil? Kalau kita bandingkan dengan gurunya nih saja, dominasi dari proses ini sebenarnya letaknya di siapa gitu? Sebenarnya kalau untuk ini lebih dominasi itu kepada orang tua. Nah, karena waktu anak bersama orang tua itu lebih banyak. Nah, sementara kita di sekolah mungkin lebih sedikit. Nah, tentu di sini harus ada kerjasama juga antara guru di sekolah juga dengan orang tua di rumah. Dan tentunya ini juga membutuhkan aturan yang konsisten. Nah, konsisten antara kita di sekolah dan juga orang tua di rumah. Dan jangan lupa setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak harus kita apresiasi, harus kita berikan pujian. Baik, kemudian bagaimana sebenarnya cara kita menciptakan suasana di rumah yang bisa mendukung anak itu untuk tumbuh dengan kebiasaan yang baik ini saja? Kan kadang di rumah itu sangat banyak orang yang bisa menjadi role model bagi anak. Tidak menutup kemungkinan ada ibunya, ada ayahnya, ada abang, kakaknya. Terlebih kalau seandainya kita itu tinggal dengan keluarga besar, sangat banyak yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Mungkin neneknya masih ada, kakeknya masih ada, omnya juga gitu. Dan tentu tidak semuanya, mungkin dalam tanda kutip, tidak semuanya satu visi dalam mendidik anak begitu. Nah, ini tips dan triknya bagi orang tua yang ingin mendidik anaknya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi itu. Bagaimana tipsnya kalau dalam keluarga saja? Nah, yang pertama tadi mungkin seperti yang Anda sampaikan tadi tentang aturan. Nah, kita harus konsisten dengan aturan yang telah kita sepakati bersama dengan anak. Dan kemudian juga kita memberikan penjelasan. Misalnya mungkin tadi karena dalam satu keluarga yang terdiri dari banyaknya jumlah anggota keluarga mungkin, dan mungkin aturan ini di orang tua berbeda, kemudian kakek neneknya berbeda, tentu nanti kita butuh penjelasan lagi kepada anak. Berarti memang kesepakatan visi di dalam keluarga. Terakhir Ustazah, tantangan di zaman sekarang. Nah, kalau di era sekarang kan yang penuh dengan media sosial, gadget. Dari kecil kita melihat kalau seandainya orang tua tidak pengen anaknya itu rewel, kasih gadget, selesai. Diam sudah itu anaknya. Nah, ini sebenarnya bagaimana guru melihat hal ini begitu saja? Baik, untuk ini mungkin kita konsisten terhadap aturan-aturan yang telah kita sepakati tadi, kemudian juga memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik seperti yang telah kami jelaskan tadi. Dan juga di sini mungkin terkadang kita menemukan ketika aturan itu telah kita buat dan kemudian ada anak yang mungkin tidak mengikutinya, dan tentunya kita di sini harus menyampaikan lagi. Dan yang pertama tentunya kita harus tega gitu ya, membiarkan anak mungkin menangis ya, karena memang itu aturan yang telah kita sepakati dan itu yang terbaik untuk anak gitu. Baik, jadi memang
kalau seandainya memang kita dari awal itu sudah yakini dan juga membatasi anak untuk menggunakan gadget. Jadi memang ketika jam tersebut mereka nggak boleh main gadget, berarti memang nggak boleh begitu. Jangan ketika anak rewel langsung dikasih begitu ya. Oh, baik. Begitu juga mungkin dengan pembiasaan seperti bertanggung jawab. Nah, seperti kita di sekolah kan ketika mereka dalam kegiatan makan, nah mungkin ada sebagian anak yang tidak mau membereskan rumahnya. Nah, dan itu kan dari awal sudah kita sampaikan. Nah, bagaimana aturannya, bagaimana adabnya gitu. Setelah kita selesai makan kita harus bertanggung jawab. Nah, dan itu nanti akan kita sampaikan kepada anak, nanti anak akan melakukannya. Dan mungkin ada sebagian yang terlupa, itu nanti akan kita ingatkan kembali. Sehingga nanti kebiasaan-kebiasaan seperti ini akan berlanjut, baik itu nanti di sekolah tanpa harus kita ingatkan lagi. Dan kemudian juga nanti di rumah juga seperti itu. Dan tentunya nanti pembiasaan-pembiasaan seperti inilah yang akan mereka lakukan, akan terbiasa nanti sampai mereka dewasa. Seperti kata pepatah gitu ya, ketek teraja-raja, gadang tak bau-bau, alah gaek tarubah tido. Nah jadi memang itu semua itu dibiasakan dimulai itu dari masa kanak-kanak. Dari masa usia dinilah kita ajarkan anak untuk terbiasa untuk hal-hal yang positif. Oh, baik, Masya Allah. Syukran Ustazah atas dialognya, dan itu mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi orang tua ya. Karena gambaran ini nampak jelas bagi kita semua bahwa pendidikan anak itu sangat penting bagi kita, tidak bisa disepelekan ataupun tidak bisa dipenuh serahkan saja kepada guru saja. Tapi sangat penting untuk bagi kita orang tua di rumah mengetahui metode-metode seperti ini. Karena memang dominasi dari pendidikan anak itu seperti yang dijelaskan oleh Ustazah tadi adalah di rumah oleh orang tuanya gitu kan. Dan juga tentu ibunya adalah sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, ini tentu kalau bisa dibilang kalau seandainya semua orang tua ibu saja sudah bisa dengan metode ini, sudah bisa jadi guru sendiri bagi anaknya Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah atas dialognya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya dan juga terus bagi orang tua. Dan tetap di 87,6 MHz di dalam program kita Sapa Edu, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.